perbuatan yang melanggar hukum dari Presiden Jokowi itu dari sisi politik adalah perilaku tirani dan oligarki. Artinya ada pengerusan serta menghilangkan asas demokrasi atau kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, dalam tuntutan yang kedua dari petisi ini adalah mengajak seluruh elemen masyarakat, bangsa dan negara untuk bersama-sama memulihkan kembali asas demokrasi atau kedaulatan rakyat itu untuk melawan kepentingan elit politik yang namanya oligarki yang berperilaku tirani. Maka untuk bisa melawan itu perlu kebersamaan seluruh elemen rakyat. Karena ini perlawanan yang cukup berat. Itulah yang kemudian disebut dengan kekuatan rakyat atau people power. Itu adalah mekanisme yang berkembang besar untuk mampu melawan kekuatan oligarki yang telah menggerus demokrasi. Itu tuntutan kita yang kedua. Tuntutan yang pertamanya jelas bahwa pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Jokowi sebagai presiden itu telah menjadi alasan untuk pemakzulan. Karena memang dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 itu satu, pengkhianatan negara. Yang disebut pengkhianatan negara oleh Undang-Undang Pilpres itu adalah melanggar konstitusi. Jadi ketika Presiden Jokowi melanggar konstitusi, maka itu sama dengan melakukan pengkhianatan negara. Dan itu menjadi alasan untuk impeachment. Yang kedua adalah KKN atau korupsi. Korupsi ini korupsi berjamaah. Menteri-menteri terbukti korupsi. Dan tidak ada visi menteri. Yang ada visi arahan dari presiden. Dalam hukum itu ada metadata. Siapa yang menjadi pelaku lain. Tidak mungkin seorang menteri berbuat tanpa ada koordinasi. Oleh karena itu korupsi yang terbukti pada instansi di bawahnya tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab atasannya. Oleh karena itu juga menjadi alasan pemakzulan. Dan selanjutnya yang penting juga perbuatan tercela. Perbuatan tercela itu alasan hukum untuk pemakzulan berdasarkan pasal 7A Undang-Undang 45 tersebut. Dan itu sudah kita bisa baca perilaku tercelanya Presiden Jokowi yang juga melanggar ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Tidak ada etika lagi dalam perilaku politiknya. Sikap-sikap ikut campur dalam urusan capres saja membuktikan tidak ada etika. Belum banyak perbuatan lain, termasuk dugaan ijazah palsu. Itu adalah perbuatan tercela, gitu ya. Dengan begitu bisa jadi alasan hukum kita untuk bisa memakzulkan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi baik people power maupun tekanan-tekanan lain untuk proses pemakzulan Presiden Jokowi itu konstitusional, berbasis hukum, bukan makar untuk memulihkan kedaulatan rakyat. Ada tambahan dikit dari Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita sampaikan kepada teman-teman semua, baik yang ada di ruang ini maupun di seluruh Indonesia yang akan menonton acara ini, bahwa Indonesia adalah bangsa besar. Dan kebesaran bangsa Indonesia ini karena punya jati diri. Apa jati diri bangsa Indonesia? Jati diri bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Buktinya apa? Secara konstitusional, pasal 29 ayat 1 mengatakan Indonesia ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, bagi umat agama-agama punya kebebasan untuk menjalankan, meyakini dan menjalankan ajaran agamanya. Ini bukti bahwa jati diri bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Ini untuk menolak yang mengatakan, hei, Indonesia ini bukan negara agama. Ini untuk menolak itu. Oleh karena itu, maka yang memusuhi umat beragama, yang tidak suka dengan agama, tidak punya hak untuk hidup di negeri ini. Yang tidak mau percaya dengan Tuhan, tidak mau percaya dengan agama, maka tidak punya hak untuk hidup di negara ini. Ateis ya.
Jadi jelas di situ. Nah, sementara sekarang rezim kita ini begitu bengisnya dan bencinya kepada agama-agama, mengindikasikan bahwa mereka adalah PKI, ateis mereka, komunis mereka, ya kan? Jadi kita sekarang di PBB saja sudah dideklarasikan tentang Islamofobia, anti-Islamofobia. Artinya itu adalah merupakan resolusi PBB yang resmi, bangsa-bangsa harus mengikutinya yang dalam anggota PBB. Ternyata di Indonesia mereka tidak meratifikasi, bahkan membiarkan, bahkan semakin memberikan dorongan kepada buzzer bayaran untuk Islamofobia. Nah, sedangkan yang menentang, sedangkan yang membela diri, mempermasalahkan malah masuk penjara. Dan semua aparat penegak hukum membela rezim ini agar orang yang anti-Islamofobia itu dipenjarakan. Buzzer bayaran mereka puja-puja dan mereka berikan peluang sebesar-besarnya untuk selalu mendiskusikan agama dan mengadu domba antar umat beragama. Ini adalah pelanggaran konstitusi yang bisa dijadikan dasar untuk memakzulkan rezim ini. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebesar apapun massa yang menuntut Jokowi mundur, kalau tidak ada keterlibatan dari internal kekuasaan, baik itu TNI, Polri, maka itu berat. Jadi saya menduga ini, kalau Jokowi LBP ini tetap masih kuat kalau TNI, Polri masih membackup. Tapi kalau TNI, Polri tidak lagi membackup, maka besar kemungkinan akan jatuh. Prediksi saya sekitar sebelum November. Kalau setelah November mungkin akan konstelasi politiknya berbeda. Kenapa saya mengatakan begitu? Bahwa akan bertemunya antara kekuatan internal kekuasaan yang dikendalikan oleh Megapro gitu ya. Diikuti dengan besarnya tuntutan rakyat untuk Jokowi mundur. Ini akan bertemu pada satu titik temu, yaitu Jokowi mundur. Nah, skenario Jokowi mundur itu ada 3. Pertama itu adalah yang mundur hanya Jokowi saja. Maka yang akan menjadi presiden persis seperti ketika Gus Dur mundur, persis seperti Pak Harto mundur, yaitu wakil presiden yang akan jadi presiden, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, tapi kita lihat peristiwa 98 ketika Pak Harto jatuh, berhenti dan digantikan oleh B.J. Habibie, dan Gus Dur itu di-impeach oleh MPR karena kasus Bulog Gate dan Megawati naik. Itu adalah Habibie orang Golkar dan punya pengaruh di Golkar. Sedangkan Megawati adalah ketua umum PDIP. Akan berbeda dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin yang bukan orang partai. Jadi menurut saya kecil kemungkinan Kiai Haji Ma'ruf Amin walaupun secara konstitusi dia akan naik menjadi presiden, justru massa itu akan menuntut satu paket langsung. Dua-duanya. Jokowi Amin harus mundur. Nah, berlakulah pada skenario kedua. Kalau dua-duanya dituntut mundur, maka yang berlaku adalah triumvirat. Nah, triumvirat itu terdiri dari 3 menteri. Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar Negeri. Nah, kalau dilihat dari 3 menteri ini, yang punya peluang besar itu adalah Prabowo Subianto. Kenapa? Prabowo Subianto itu punya kekuatan politik real. Dia adalah ketua umum Partai Gerindra, ya kan? Beda dengan Tito Karnavian. Dia tidak punya partai politik bersama dengan Menlu, Ibu Retno. Nah, jadi peluang besarnya untuk Prabowo maju, mungkin nanti deal-dealnya dengan PDIP, dengan Megawati adalah pengganti Jokowi Amin adalah Prabowo Puan. Sampai dengan 2024. Nah, tapi jangan lupa bahwa di balik skenario ketiga ini ada ancaman yang besar, yaitu akan munculnya skenario ketiga. Ketika Jokowi LBP ini merasa tidak aman kalau Prabowo yang naik, maka Jokowi LBP daripada dia habis, lebih baik dia mencari tempat berlindung baru, yaitu Andika Perkasa dan Puan. Dan ini skenario ketiga itu akan terjadi, Kang Epul, Kang Ijo, itu kalau jabatan Panglima TNI tidak diperpanjang.